adik-adik? Kakak berharap semuanya baik, luar biasa. Yes, 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 Bu. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Dan ibadah kita hari ini kita bersama dengan Kakak Berni, Kakak Nita, dan Kakak Rensi. Adik-adik, bagaimana? Masih ada sukacita hari ini? Iya, luar biasa. Semua masih sukacita. Kita akan bergembira bersama hari ini, beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Sudah siap untuk beribadah adik-adik yang ada di rumah? Kakak Nita, bagaimana? Sudah siap ibadah Kakak Nita? Siap dong. Luar biasa. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang mengetok hati kakak, hati adik-adik di rumah. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi. Tok, 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 tok. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, dan kita mulai ibadah kita hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah hari ini. Salam juga. Kakak Berni tahu tidak kalau saya, Kakak Berni, dan semua orang itu disayang oleh Tuhan? Pasti dong Kakak Nita. Kita semua disayangi oleh Tuhan. Saya, Kakak Nita, adik-adik yang ada di rumah. Buktinya hari ini kita masih ada di sini, boleh beribadah bersama-sama. Dan kita boleh dikaruniai hati yang baru. Dan tidak hanya itu Kakak Nita, kita juga telah diberikan kesehatan yang baik dari Tuhan sehingga kita boleh beribadah hari ini. Betul. Nah, adik-adik, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sungguh sayang kepada kita. Mari kita menyanyi pujian terima kasih Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, dalam kehidupan kita, tentu kita semua ingin selalu bergembira, ingin selalu bersukacita, ingin selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi larangan-larangan Tuhan. Namun, terkadang sengaja atau tanpa kita sengaja, kita telah melukai hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Melukai hati mama dan papa, melukai hati kakak dan adik kita, dan semua orang. Untuk itu, adik-adik, kita perlu memohon ampun kepada Tuhan agar kita diampuni dosa-dosa kita. Adik-adik, kita mohon ampun kali ini. Kakak pimpin dalam doa ya adik-adik. Adik-adik semua mengikutinya. Untuk itu, adik-adik, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni saya berdosa ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya
Amin. Adik-adik, kita sudah datang mengaku dosa kepada Tuhan. Karena itu, kita akan mendengarkan berita anugerah. Kita ambil Alkitab kita. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-21. Kakak baca ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan berita anugerah, kita sudah ditebus, kita sudah diterima Tuhan sebagai anak-anaknya. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik semua lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersukacita oleh karena Tuhan Yesus masih tetap menyertai kami di dalam ibadah kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, siapkan hati kami agar kami boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Tuhan Yesus, doa kami kepadamu. Amin. Tibalah hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Orang-orang Yahudi yang taat beragama datang dari seluruh dunia ke Yerusalem. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Mereka senantiasa berkumpul bersama. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka senantiasa menantikan janji yang sudah dipesankan Tuhan sebelum Ia naik ke surga. Tiba-tiba turun dari langit angin yang keras dan kencang. Lidah-lidah api mulai memenuhi tempat para murid berkumpul. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara tentang perbuatan Tuhan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka tercengang dan heran. Wah, bukankah mereka semua adalah orang Galilea?
Bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, Kreta dan Arab, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Apakah artinya ini? Mereka mungkin sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar perkataan mereka, Petrus berdiri dan keluar dari ruangan itu. Dia berkata kepada banyak orang, Hai, kamu semua, ketahuilah dan dengarkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk, karena hari ini baru jam 9. Inilah yang pernah difirmankan Tuhan. Sekarang Tuhan memberi Roh Kudus kepada kami. Kini kami menjadi berani dan kuat menceritakan perbuatan ajaibnya untuk menyelamatkan manusia. Roh Kudus membuat kami senang melakukannya supaya semua orang juga percaya kepadanya. Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bertobatlah dan masing-masing berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. semua orang yang mendengar perkataan Petrus memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka rajin membaca firman Tuhan. Mereka rajin beribadah dan berdoa. Mereka pun senantiasa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dengan tulus hati, mereka senantiasa berkumpul dan makan roti bersama-sama dengan gembira sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin firman Tuhan. Cerita kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-47 dengan judul cerita Pentakosta. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Firman Tuhan sudah menceritakan kepada kita bahwa Roh Kudus sudah turun seperti yang diceritakan dan dijanjikan oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi Yesus sayang padaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari kita mendengarkan nats Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-26 yang berbunyi, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Membawa persembahan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan karunia-Mu telah menuntun kami sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih pula telah memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan-Mu Tuhan. Kiranya boleh dipakai dengan baik dan yang masih ada pada orang tua kami pun bisa dipakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, bahkan menjauhkan dari segala mara bahaya. Aktivitas apapun yang dilaksanakan di rumah saat ini, kiranya Tuhan tolong. Berkati kedua orang tua dalam pekerjaan dan aktivitas, bahkan saudara-saudara dari anak-anak sekolah minggu sekalian. Pun ibu guru dan bapak guru sekolah minggu, Tuhan sertai mereka dalam mengasuh dan mendidik anak-anak sekolah minggu. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kiranya virus yang kami cemaskan ini boleh segera hilang Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Ajarkan kami Tuhan memberi yang terbaik yang ada dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Aku anak terang. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya, amin. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak. Cinta
demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dadah.